Selamat siang, kembali lagi ke video presentasi saya Cici Susantika Soid, NIM 213304010119, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, dosen pengampu Bapak Hoswa Samusir SPD MSI Universitas Prima Indonesia. Pada siang hari ini, saya akan membahas materi topik ke-11 dan minggu lalu saya sudah menjelaskan materi topik ke-10. Pada materi topik ke-11 ini memberi judul Sistem Penggajian dan Pengupahan. Dan dalam materi ke topik 11 ada 7 poin penting. Yang diantaranya yang pertama ada deskripsi kegiatan, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada dokumen yang digunakan, yang keempat ada jaringan prosedur yang membentuk sistem, yang kelima fungsi terkait, yang keenam flowchart, dan yang ketujuh ada unsur pengendalian internet. Saya akan menjelaskan atau membahas satu-satu dari poin penting pada materi. Poin penting yang pertama tadi ada deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan memanufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Untuk fungsi kepegawaian itu bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, perhentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Itu dia fungsi dari kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini dia bertugas untuk pengangkatan karyawan. Dia yang mengugaskan atau dia bertanggung jawab dalam menseleksi si karyawan, mengupah karyawan, dan memperhatikan segala kegiatan karyawan. Untuk fungsi keuangan, bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Untuk fungsi akuntansi itu sendiri bertanggung jawab atas pencatatan biaya, tenaga kerja, dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi serta guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem penggajian adalah pengembangan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi sifat yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satupun pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya didasar oleh kebijakan yang dianggap baik. Itu dia deskripsi dari kegiatan sistem penggajian dan pengupahan tersebut. Dan sudah ada juga manufaktur fungsi-fungsi dari deskripsi kegiatan tersebut. Lanjut ke poin kedua, yaitu pengertian dari sistem penggajian dan pengupahan. Gaji dan upah merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun timing atau development karyawan. Itu dia pengertian gaji dan upah. Gaji dan upah. Gaji itu adalah uang atau bayaran pada setiap karyawan setiap bulannya atau kapan si perusahaan menetapkan penggajian. Dan upah itu ibaratnya si karyawan mendapatkan upah atas kerjanya, tambahan dari gaji tersebut. Next ke poin ketiga, yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Dan dalam dokumen tersebut ada empat dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan.
Yang pertama, ada dokumen pendukung perusahaan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian, berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Betulnya dokumen pertama yang digunakan. Yang kedua ada presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagian keuangan dalam mengambil keputusan. Bagian ketiga ada daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan yang dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan dan sebagainya. Dan yang keempat ada rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasar daftar gaji dan upah. Perusahaan yang berdasarkan pesanan, rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi. Itu dia dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan. Ada 4. Yang pertama tadi dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Yang kedua ada presensi. Yang ketiga ada daftar gaji dan daftar upah. Dan yang keempat daftar gaji dan daftar upah. Selanjutnya poin keempat, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Ada 5 sistem penggajian dari jaringan prosedur tersebut. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua ada prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga ada prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dan yang kelima ada prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua ada prosedur pencatatan waktu kerja. Yang ketiga ada prosedur pembuatan daftar upah. Yang keempat ada prosedur distribusi biaya upah. Yang kelima ada pembuatan bukti kas keluar. Dan yang keenam ada prosedur pembayaran upah. Itu dia sistem-sistem atau jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian dan pengupahan. Pada penggajian ada 5 prosedur dan pada pengupahan ada 6 prosedur. Lanjut ke poin kelima, yaitu fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ada 3. Yang pertama ada fungsi PSDM atau HCD, bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Yang kedua ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Dan yang ketiga ada manajer, yaitu memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Itu dia fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, serta fungsi keuangan. Pada fungsi yang terkait ini ada 3 tadi fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Ada juga pula fungsi yang lainnya, dan itu ada 5. Tadi saya sudah memberitahukan. Next ke bagian atau poin ke-6, flowchart. Di sini ada beberapa gambar-gambar flowchartnya. Nanti saya akan screen dari karyawan, PSDM atau HCD-nya itu, keuangan, serta manajer yang tadi dijelaskan dalam fungsi yang terkait. Ini dia yang saya maksud tadi, flowchart dari penggajian. Dimulai dari karyawan, terus mulai dari karyawan, terus menyiapkan data karyawan,
Ini ada bagian data karyawan 1 dan data karyawan 2. Lanjut ke melakukan presensi. Setelah melakukan presensi, maka keluarlah hasil dari presensi. Setelah hasil dari presensi masuk ke sebelumnya ya, ini agak lama. Masuk ke PSDM atau ACD. Ini tadi data karyawan 1, terus ini dari hasil presensi. Setelah itu masuk ke direkaplah hasil dari presensi tersebut. Ini rekap presensi. Setelah merekap presensi, membuat slip gaji. Data pertama, data kedua, dan data ketiga slip gaji. Setelah slip gaji, lanjut ke membuat laporan penggajian. Setelah membuat laporan penggajian, ini dia ada maaf ya, ini agak nge-lag ininya. Setelah melakukan laporan penggajian, intinya sudah ada dokumen laporan penggajiannya. Dan setelah ini masalah keuangan ya, setelah laporan penggajian, maka masuklah ke tahap ke laporan penggajian. Inilah sudah direkap laporan penggajiannya. Ini dari manajer. Tadi slip gaji dimasukkan ke dokumen ini, slip gaji, terus menyalin memvalidasi slip gaji. Terus ini slip gaji yang telah divalidasi. Setelah slip gajinya telah divalidasi nih kan, dari laporan keuangan tadi, inilah dia laporan penggajian karena sudah di satu rekapkan. Setelah disitu masuk ke manajer, inilah dia ke terakhirnya, langkah terakhir, yaitu slip gaji yang telah divalidasi dan selesai. Dan yang terakhir, bagian ke-7, yaitu unsur pengendalian internal. Hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang terorganisasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan oleh Zaki Baridwan 1990-13. Untuk tujuan di atas, terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan meliputi 4 bagian. Yang pertama ada suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. 2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan, dan biaya-biaya. Yang ketiga ada praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Dan yang keempat, suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Pengendalian intern ini dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. Ini menurut Mulyadi 2001 386. Yang pertama ada organisasi. Mencakup 7 bagian. Yang pertama, namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua, setiap perusahaan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Ini
fungsi-fungsi pegawaian yang mengurus atau yang menghandle ke setiap potongan-potongan gaji dan upah setiap karyawan. Yang keempat, ada kartu jam hadir harus diorientasi oleh fungsi pencatatan waktu. Setiap kehadiran karyawan itu adalah tugas dari fungsi pencatat waktu. Yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Yang keenam, daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Dan yang ketujuh, aktivitas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kedua, ada prosedur pencatatan. Dalam prosedur pencatatan mencakup dua bagian. Yang pertama, ada perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Yang kedua, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu kerja jam diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah yang langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Yang ketiga, ada praktek yang sehat. Yang ketiga ini dari menurut dari tadi ya, untuk pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang ketiga, ada praktek yang sehat. Dalam praktek yang sehat ini mencakup 5 bagian. Yang pertama, ada kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu praker ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Harus balance setiap kartu jam kerja hadir serta kartu jam kerja sebelum kartu kerja jam hadir serta kartu jam kerja itu harus balance, seimbang. Kalau semisal kartu jam hadir lebih sedikit perbandingannya dengan kartu kerja jamnya, maka itu akan diurus oleh si distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Fungsi pencatat waktu ini dia bertugas untuk memasukkan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat. Dia menghandle setiap pencatatan setiap jam kerja si karyawan. Yang ketiga, pembuatan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Dia harus dilihat dulu. Kita harus teliti setiap jam kerja karyawan. Maka setelah kita selesai menelitinya, maka kita akan bisa melakukan pembayaran atas gaji dan upah itu. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Nah, itu dia tadi hasil pembahasan saya pada materi topik kesehatan. Mohon maaf apabila saya terlalu tele-tele atau panjang tapi tidak jelas dalam menyampaikan hasil pembahasan saya pada topik kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa ke video presentasi saya selanjutnya.